Dana Moneter Internasional (IMF) mengindikasikan bahwa beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China akan mengalami perlambatan ekonomi terdalam, bahkan berpotensi masuk ke jurang resesi 2023. Namun, investor masih bisa mencari potensi cuan dari investasi di sektor dan kelas aset yang tepat menggunakan strategi yang cocok pula. IMF dalam laporannya, tanggal 11 Oktober tahun 2022, menyebutkan negara maju yang berpotensi terkena resesi tersebut menyumbang sekitar sepertiga dari ekonomi global, sehingga dampaknya akan meluas. Sebagai informasi, secara teori resesi adalah penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, hingga kebangkrutan ekonomi. Resesi ini diawali dari krisis, yaitu perekonomian negara yang mengalami penurunan secara drastis. Menurut kacamata Indonesia, setidaknya ada beberapa krisis yang pernah terjadi, yaitu krisis 1998, krisis 2008, 2013 dan 2020. Seberapa parah krisis yang akan datang? Budi Hikmat, Chief Economist PT Bahana TCW Investment Management, menjelaskan bahwa kondisi krisis 2022 ini ditandai dengan 2 hal. Pertama, Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi yang tidak terkendali. Kedua, krisis ini juga disebabkan oleh ketegangan geopolitik. Ketegangan Rusia-Ukraina di Eropa itu baru sampiran. Yang utama nanti antara Tiongkok dan Amerika Serikat, itu sudah ada tanda-tandanya, ujar Budi ketika ditemui Bareksa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dampak dari krisis ini sudah terlihat dari peningkatan imbal hasil yield obligasi, akibat pengetatan Bank Sentral AS The Fed. Seperti diberitakan sebelumnya, The Fed sudah menaikkan suku bunga 5 kali tahun ini, yang merupakan pengetatan tercepat dalam sejarah. Naiknya yield obligasi itu memicu krisis keuangan di Inggris hingga mencapai resesi. Sebab, posisi utang negara Inggris sudah tinggi dan tingkat pajak di negara tersebut juga tinggi sehingga membebani masyarakat. Budi menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Dia melihatnya dengan indikator home loan yang terinspirasi dari film. Home maksudnya apakah dalam krisis ini Indonesia terdampak dari segi domestik internal. Sementara loan mempertanyakan apakah Indonesia terkena dampaknya sendiri atau dengan negara lain. Pada krisis atau resesi 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia sehingga rupiah melemah sangat dalam. Krisis terjadi di home, dan ekonomi Indonesia yang terdampak. Berbeda dengan krisis 2008 yang datangnya dari luar, saat itu terjadi karena kejatuhan Lehman Brothers hingga aset-aset keuangan pun nilainya anjlok. 2008 crisis is not in home and we are not alone. Adapun krisis 2020 terjadi karena pandemi secara global, sehingga Indonesia pun tidak sendiri. Meski belum punya teknologi vaksin, Indonesia punya jurus 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Makanya, Indonesia mendapatkan vaksin dari AS dan Tiongkok. Ekonomi juga bertahan karena pemerintah tetap menggenjot infrastruktur. Saat ini, ekonomi Indonesia juga masih terbilang kuat, dengan inflasi yang masih terjaga, dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di kisaran 5,1%. Walaupun dolar AS menguat secara global, rupiah terbilang masih bertahan dengan depresiasi hanya sekitar 8,48% secara YTD hingga tanggal 20 Oktober. Depresiasi rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang China yang melemah 12%, Jepang yang mencapai 23,2% dan Korea Selatan yang mencapai 17%. Sementara euro pun terdepresiasi 13,9% dan pound sterling di Inggris juga melemah 16,8% secara YTD hingga tanggal 20 Oktober. Pasar saham Indonesia juga tercatat masih positif hingga saat ini, meski sebagian besar bursa di negara Asia Pasifik justru melemah. Indeks harga saham gabungan IHSG masih tumbuh 6,63% dan mencatat kinerja tertinggi di Asia Pasifik.
Sementara bursa negara tetangga seperti Vietnam sudah anjlok 31,93%, Straits Times di Singapura turun 4,79%, SETI di Thailand terkoreksi 3,81% dan FTSE Malaysia turun 8,09%. Indeks Dow Jones di AS juga sudah merosot 16,52% secara YTD.